menyambut tamu kenegaraan manajemen tamu dari negara-negara luar ya Pak? ASEAN, bukan kebetulan 2024 Indonesia sebagai ketuaan ASEAN. Kami sudah mulai di bidang ekonominya trade-nya, Bu. ASEAN ya, pertemuan Betul, negara Ibu. ASEAN ya. Betul. Nah, jadi mulai tanggal 17 besok sudah mulai sidang ekonominya, Bu. Iya. Nah, itu bagus sekali. Jadi memang seperti itu bagaimana suatu perusahaan atau suatu kantor dalam rangka menciptakan lingkungan pada pemberdayaan individu maupun tadi sekelompok masyarakat yang ada di kantor, ya, karyawan-karyawan yang ada di kantor, itu memang dalam rangka tadi memberikan apa namanya kekuatan, memberikan daya dalam artian tadi dia diberikan tugas sesuai yang tadi Bapak sampaikan, itu udah bagus. Jadi nanti tamu itu akan datang ke Bali. Para karyawan Bapak banyak tinggal di Jakarta, iya kan Pak? Betul, Ibu. Ya, jadi dibawa ke tempat di Bali, masing-masing petugas akan survei dulu sebelum tamunya datang. Ya, bagaimana semua diberdayakan supaya nanti pada saat hari H-nya itu sudah bisa apa namanya pemberdayaan itu sudah berlaku di lingkungan semua sektor ya Pak ya, harus semua Betul. sektor ya Pak. Nah, saya rasa itu bagus sekali bisa menjadi, cuma nanti Pak pemberdayaan kepada individu ini akan terus dimonitoring ya Pak. Khawatir kadangkala sudah dibagi job kerja pada haknya pasti ada yang belum berjalan secara maksimal gitu ya. Baik, Ibu. Jadi memang perlu dalam pemberdayaan ini satu pemantauan. Maka sebetulnya model dalam pemberdayaan sumber daya manusia di kantor Bapak yang akan diterapkan dalam acara pertemuan negara-negara ASEAN ini, saya rasa sebenarnya model-model ini juga sudah berlaku, Pak. Mungkin ada bagian yang model klerikal ini di mana semua memberikan laporan, seperti Bapak tadi bawa orang laporan di bidang ini, kemudian juga data, mencatat, itu kan pasti ada, Pak. Dokumen namanya. Ya. Kemudian yang keduanya dihukum. Bapak akan memberikan perlindungan, ini tamu dari luar. Tentu semua aparat Bapak akan kerahkan untuk menjaga keamanan tamu yang datang, ya kan? Betul, Ibu. Nah, iya, ini hukum ini perlu karena apa? Bapak harus melindungi karena di dalam pelaksanaan ini tentu ada advokasinya istilahnya ya, karena nanti misalnya daripada tamu ada kecelakaan, ada masalah, tentu ada bagian hukum yang membantu yang menangani begitu Pak. Jadi sebenarnya seperti juga finansial ini kan Pak, mereka ditugaskan, diberdayakan dari Jakarta ke Bali, tentu ada honor yang lebih Pak, begitu kan? Ada yang namanya apa tuh? Dia memperoleh kompensasi gitu di luar daripada gaji ya Pak ya, kompensasi di luar daripada gaji gitu. Dan juga Bapak tentu perusahaannya kan memberikan asuransi, menjamin mereka kalau ada masalah dengan mereka, asuransi jiwanya, asuransi kesehatan dengan BPJS, jaminan gitu Pak. Jadi memang teori ini sudah nyambung sekali, malah mungkin Bapak akan menemukan teori baru yang bisa lebih mengembangkan lagi di kantor Bapak, apalagi kan Bapak kantornya yang memang kantor kepemerintahan, kementerian yang memang sangat urgen ya Pak di kepemerintahan, di Kementerian Pertahanan begitu ya Pak ya. Baik Ibu. Iya. Ada yang mau ditambah Pak Puji? Sudah bagus. Terkait sisi hukum Bu, kami juga sudah koordinasi. Itu ada 2 unit. Pertama dari unit pusat advokasi Bu. Itu tingkat direktorat. Satu lagi dari biro hukum. Itu dari sisi internal kita. Sedangkan sisi eksternal kami juga menggandeng, menyuratin, koordinasi juga dengan Kementerian Hukum HAM. Kementerian Hukum HAM salah satunya dari Direktorat Imigrasi Bu. Itu dari sisi keamanan yang hukum itu dari pihak polisi Polda Bali. Dan juga keamanan para security ada di sana, misalkan Kodim, Kodam, Udayana sebut. Baik Ibu. Ya, jadi memang sudah diterapkan semua ya model-model pemberdayaan, apalagi ini Bapak akan
ada istilahnya pertemuan besar seluruh negara-negara Asia ya Pak. Jadi benar-benar supaya tamu yang dihadirkannya tidak merasa kecewa. Kita Betul. sebagai tuan rumah bagaimana mengoptimalkan pemberdayaan ini kepada para karyawan-karyawan. Tentu Kementerian HAM tidak sendiri, tentu Kementerian Pertahanan tidak sendiri dalam rangka seperti ini. Mungkin kementerian lain yang terkait dengan ini akan bekerja sama untuk mencapai, karena ini kan tamu yang diundang supaya Indonesia di mata negara Asia akan lebih bagus begitu. Ya, Pak Puji, sudah bagus. Baik, ya. Ibu. Ya, silakan mungkin yang lain atau Bu, dari sisi agama pun juga kita telisik Bu, karena kan ada beberapa negara seperti Malaysia itu kan Muslim, seperti Brunei Muslim. Jadi untuk LO pendampingnya itu kita ambil juga Muslim yang istilahnya Bismillahnya juga kuat dan kencang Bu. Iya Pak. Karena pas hari Jumat harus kita ingatkan Jumatan gitu. Jadi saling mengingatkan. Baik Ibu, dari sisi makanan pun juga kita memperhatikan aspek-aspek tersebut. Baik Bu, cukup kami rasa Bu. Ya, bagus sekali Pak. Jadi memang begitu Pak. Jadi perlu sesuai negara-negara mereka diutusnya ya. Kalau Malaysia kan memang Muslimnya kuat ya Pak. Brunei ya harus didampingi. Mungkin beda dengan negara Singapura yang didampinginya ya mayoritasnya. Tapi sekarang juga banyak yang Muslim di Singapura. Kita tinggal melihat tamu yang dihadirkannya itu beragama apa. Berarti disesuaikan dengan kehadiran tamu. Kehadiran tersebut. Ya, terutama keamanan lingkungan pada saat dia nginap ya Pak ya. Itu sangat. Jadi bagaimana masyarakat sekeliling pun ikut diberdayakan dalam rangka mencapai terlaksananya pertemuan negara ASEAN ini biar sukses begitu ya Pak. Betul. Ya, bagus Pak Puji. Mungkin yang lain mau menambah programnya Pak Puji atau punya solusi sendiri di kantor, silakan. Bu, izin menambahkan Bu. Jadi kalau di Pak Arif ya. Ya Bu, siap. Bu, mohon maaf lahir batin Bu, mohon maaf tadi agak lambat. Ya Bu, jadi pertama kalau di pemberdayaan karyawan ini ya Bu, kalau dalam SDM ya, dalam perspektif yang saya pahami terkait erat dengan proses kemudian karena di dalam dalam setiap individu karyawan itu kan sebenarnya bermacam-macam ya Bu ya. Latar belakang, karakter, segala macam. Nah, itu menurut saya akhirnya menjadi penting untuk melakukan pendekatan secara individual mungkin ya Bu. Dan mungkin lebih ke HR, kita lebih paham bagaimana karyawan. Jadi karena setiap karyawan kan spesifik dan unik antara karyawan. Dan perlu strategi secara khusus terhadap SDM tersebut. Nah, strateginya mungkin diantaranya adalah mungkin kita perlu melakukan pendampingan ya Bu, konseling gitu ya, konseling, dan dari situ kan kita bisa dapat ketika karyawan tidak dapat melakukan atau ada permasalahan dalam melakukan pekerjaannya, kita bisa membimbing secara sebagai pimpinan ya Bu ya, sebagai atasan, nah, kita bisa membimbing mereka. Nah, nantinya tentu tujuannya agar karyawan ini, SDM ini punya pemahaman yang sama, hendak dibawa kemana perusahaan kita, tujuan yang sama, pandangan yang sama, tujuan yang sama untuk membawa perusahaan. Dan ketika dia mendapat permasalahan di dalam melakukan pekerjaan, tentu kita sebagai atasan harus mampu membimbing dia menyelesaikan permasalahannya tersebut. Itu karyawan kan nggak bisa langsung siap kerja ya Bu ya. Di beberapa titik kita harus membimbing mereka. Nah, kemudian kita harus juga memberikan ruang kreativitas bagi karyawan. Jadi jangan kita ketat dengan cara berpikir kita, karena kan mungkin karyawan kita, SDM kita lebih muda mungkin ya, punya wawasan yang lebih dengan perkembangan zaman sekarang. Mungkin mereka punya perspektif baru gitu ya. Perspektif baru yang lebih efektif, lebih efisien ketika menyelesaikan pekerjaan. Nah, kemudian juga penting sekali mungkin membangun kepercayaan ya Bu ya. Membangun kepercayaan. Jadi kalau karyawan bekerja tanpa kepercayaan dari kita, itu mungkin mereka juga akan setengah hati ya Bu. Nah, kalau kita sudah mendapatkan kepercayaan dari kita, pasti dia akan melakukannya dengan sepenuh hati ya Bu ya. Jadi
mereka akan melakukan dengan sepenuhnya gitu ya. Artinya ketika kita diberi kepercayaan juga pasti kita akhirnya melakukannya dengan tanggung jawab ya. Jadi karyawan akan melakukan dengan tanggung jawab penuh gitu. Nah, kemudian perlu juga kadang-kadang ketika junior itu di bawah kita itu melakukan pekerjaan, kadang-kadang mereka belum firm gitu ya, belum percaya diri ya. Nah, itu kita bangun percaya diri karyawan agar mereka melakukannya dengan baik, dengan percaya diri, dengan apa ya, artinya mereka akan bisa melakukan tugasnya dengan lebih baik karena dia lebih percaya diri dengan apa yang dilakukan gitu, mendapat dukungan dari atasan gitu ya, dari pimpinan, nah dia pasti akan lebih percaya diri. Kemudian tentu kita tanamkan nilai-nilai kredibilitas, artinya model ya Bu ya, betul. Nah kemudian kompetensinya mereka ini nanti akan bertambah terus gitu. Ya, betul. Ya, nah, kemudian tentu saja nilai-nilai etik yang kayak akuntabilitas segala macam itu nilai-nilai dasar yang biasa. Ya tentu itu sebagai nilai-nilai yang pasti ditanamkan di setiap perusahaan yang jalan. Model apapun bisnis pasti akuntabilitas itu dibutuhkan. Nah, kemudian sebagai atasan juga kita harus membangun komunikasi yang terbuka, Bu. Artinya karyawan itu takut bukan takut artinya, tapi dia bertanggung jawab gitu. Ketika kita membuka ruang untuk berdiskusi, mereka tidak akan takut untuk memberitahu misalnya ada permasalahan di bawah yang harus diselesaikan gitu. Bukan menutupi, artinya bukan asal bapak senang. Nah, itu mungkin nilai-nilai yang mungkin perlu kita inikan di dalam konsep pemberdayaan. Nah, kemudian kalau di kantor kami beberapa sudah dijalankan, Bu. Nah, sebagian juga mungkin belum ya. Memang model karakter pemimpin itu kan beda-beda ya Bu ya. Jadi kadang-kadang sangat personal gitu. Kadang-kadang sangat antar ini sangat berbeda itu antar pimpinan satu dengan. Nah, itu mungkin Bu yang bisa saya tambahkan di. Terima kasih Bu. Ya, udah bagus Pak Arif. Jadi memang perlunya pengembangan dalam pemberdayaan sumber daya manusia itu banyak nilai-nilai yang harus dikembangkan. Tadi intinya mungkin salah satu yang saya tangkap adalah bagaimana komunikasi yang baik. Sebab dengan komunikasi yang baik itu bisa memberikan satu kinerja yang baik, termasuk pemberdayaan. Di mana dalam pemberdayaan ini bila berjalan dengan baik, maka komunikasi pun akan baik. Maka akan memberikan motivasi yang baik kepada seluruh karyawan. Setelah motivasi tentu menghasilkan kinerja yang baik. Itu tujuan intinya, termasuk tadi apa yang dilaksanakan oleh Pak Puji di kantornya, di mana ini dalam pemberdayaan ini akan menumbuhkan motivasi. Jadi dia tidak terpaksa gitu, Pak. Tidak terpaksa. Dia ditugaskan sebagai panitia jauh-jauh dari Jakarta sampai ke Bali. Tapi dia di sana bukan karena Bapak memberdayakannya adanya tadi nilai-nilai komunikasi yang baik, maka dia akan timbul di dalam diri dia satu motivasi gitu. Maka kalau sudah motivasi timbul, akan timbullah menghasilkan kinerja yang baik. Gitu. Itu pada tujuan intinya. Ya Pak Arif, terima kasih tambahannya masukan. Silakan teman-teman yang lainnya. Ini Runi biasanya mana nih Bu Runi? Hadir Bu, tadi saya mau jawab. Ayo silakan. Ya gimana? Ya, apa kabar Bu? Minal aidin wal faizin. Iya, sama-sama ya. Ya, mohon maaf lahir batin. Ya, sehat Bu Runi, sehat? Sehat Bu, masih banyak koordinasi nih Bu, dipercaya nih. Tapi hari ini cantik sekali kelihatannya. Habis ke tempat sudah dijanjikan. Jadi gini Bu, kebetulan prosedur dari ini nih Bu melanjutkan tentang implementasi 6 model pemberdayaan budaya yang Ibu jelaskan tadi. Saya tertarik banget, memang pas banget nih Bu. Saya ada suatu proyek untuk dari pabrik obat tersebut, dia mau mengimplementasikan sebuah laboratorium utama yang semuanya akan lengkap. Saat ini di Indonesia yang utama yang lengkap itu kan Prodia Bu. Nah, kebetulan kebetulan saya juga sering periksa di Prodia.
Ya, nah kebetulan saya program saya ini sudah ada yang dananya itu sudah ada dari yang pabrik obat tersebut yang sudah dipercaya oleh saya dan tim 4 orang. Kebetulan saya pegang SDM-nya, Bu. SDM dari perencanaan, eksekusi, hukum, manajerial, dan pariwisata itu masuk banget, Bu, di yang sudah kelola ini yang saya pimpin ini. Jadi saya tertarik, sudah saya implementasikan dan berjalan lancar, Bu. Kebetulan sekarang sistem hukumnya itu perizinannya by sistem, Bu, OSS. Nah, itu orang-orang itu di luar sana susah sekali karena memang masuk ke OSS itu sulit ya, Bu. Ini yang implementasi tentang hukum ya, Bu. Jadi memang di OSS ini sangat sulit sekali karena seluruh Indonesia masuk ke OSS tersebut. Nah, awal kita untuk membangun suatu organisasi sekarang kan dengan perizinannya OSS, Bu. Jadi kalau juga tidak bisa masuk, maka izin itu nggak akan bisa keluar dan perusahaan-perusahaan ini bisa stuck di situ, dia akan habis di pendanaan biasanya. Kebetulan tim kita solid semua, yang seperti Ibu bilang tadi dengan 6 model implementasi, 6 model pemberdayaan tadi itu kita semua terpakai, Bu, dari tugasnya dokter spesialis SPPK-nya juga yang patologi klinik, mikrobiologi, analisnya. Dan saya pun sebagai SDM-nya, jadi kita semua saling kontribusinya sangat gunakan. Jadi memang komunikasi tadi seperti yang Pak Haji dengan Pak Arief bilang, memang komunikasi itu memang penting sekali. Jadi koordinasi semuanya itu memang berkaitan semua, Bu. Jadi memang sangat-sangat digunakan dan kebetulan hari ini kuliahnya Ibu mengenai itu. Sampai detik ini saya proses itu hanya 6 bulan, Bu. Dari perencanaan, eksekusi itu juga gedung, alat, SDM, terus hukumnya itu tadi di OSS sudah, dan Kementerian Kesehatan sudah visitasi ke tempat kami dan bagus, excellent, semua alat-alat juga sudah sesuai dengan yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia juga, dan kita akan bersaing dengan Prodia, Bu. Jadi saya mau bikin lebih dari Prodia gitu, insya Allah, Bu. Terima kasih, Bu, atas kuliahnya hari ini, benar-benar sesuai, Bu. Terima kasih, Bu. Bagus, Runi. Jadi memang teori yang ada hari ini yang kita bahas bersama-sama sesuai dengan apa yang dihadapi di kantor kita masing-masing, terutama Bu Runi. Berarti memang seperti itu, Bu Runi. Jadi kalau ini mengimplementasikan teori terhadap pekerjaan kita. Nah, tadi apa yang ditambahkan, apa yang dilakukan oleh Pak Puji di kantornya, maupun tambahan oleh Pak Arief, maupun masukan-masukan dari Pak Arief, ini salah satu, karena kan kalau teori saja kadang-kadang masing-masing manajemennya yang melaksanakan, maka teori ini akan bisa terrealisasi tergantung kepada manajer yang melaksanakan sumber daya manusia itunya. Bagus sekali, Bu Runi. Jadi mudah-mudahan bahwa model pemberdayaan ini bisa terus dikembangkan. Kalau perlu ada satu tambahan mungkin dari model ini, kan ini kan model mungkin beberapa tahun yang lalu ya, mungkin sekarang kan zaman sudah teknologi makin canggih, masyarakat tadi kan sudah banyak perubahan, mungkin ada tambahan dari model ini yang kita sendiri belum paham bahwa itu adalah penambahan daripada model dan teori yang baru begitu. Itu bisa akan kita temui tanpa kita sadari begitu. Jadi itu bagus sekali. Jadi kalau memang teori yang ada dikembangkan dan dianalisis dalam satu perusahaan dan bisa biar ke sini dulu aja mereka, Mi. Ntar kalau kita keluar nggak bisa. Saya yakin ini akan bisa menimbulkan tadi adanya komunikasi yang baik, akan menimbulkan motivasi yang baik. Maka kalau sudah ada motivasi akan menimbulkan kinerja yang baik. Kalau sudah kinerja yang baik, insya Allah gitu. Ya, silakan mungkin ada lagi. Maaf, Bu, jadi tambahannya kuatkan oleh struktur organisasi ya, Bu? Iya, pasti. Ya, dalam memang mempengaruhi sekali ya, Bu. Betul. Karena jadi gini, kalau struktur organisasi itu, maka di situ peranan sebagai seorang pemimpin itu harus sangat penting sekali. Maka kalau di dalam manajemen itu kan ada yang namanya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengevaluasian. Nah, ini dari 4 item ini untuk bisa menyampaikan suatu
kinerja yang baik ya tadi adanya perencanaan, adanya pengorganisasian salah satu di mana struktur organisasi ini akan bisa berjalan dengan ada perencanaan dan pelaksanaan. Iya. Oke, itu siapa yang dandanin? Iya. Ya, bagus. Siapa lagi, Ibu? Mungkin siapa nih, Ibu? Izin, Bu Eti, Ibu. Cantik. Iya, silakan Bu Eti. Izin, Ibu. Ya. Tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman semuanya, bagus sekali, Bu. Saya hanya ingin sedikit menambahkan barangkali itu bisa istilahnya menambah model pemberdayaan sumber daya manusia ya, Bu ya. Mungkin dengan melakukan pendekatan kepada bawahan gitu, Bu. Jadi agar tercipta suasana yang kondusif dan nyaman gitu ya, Bu ya. Jadi mungkin itu suatu istilahnya kreativitas dari kita gitu ya. Jadi melakukan pendekatan, Bu. Jadi agar karyawan itu tidak merasa istilahnya takut gitu terhadap pimpinan gitu ya, Bu ya. Jadi melakukan pendekatan terhadap bawahan gitu. Terus yang kedua mungkin memberikan kesempatan, Bu. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan ide-ide atau kreativitas untuk memajukan kantornya gitu ya, Bu ya. Jadi jadi diberikan istilahnya kesempatan, silahkan gitu ya untuk supaya mereka tuh berkreasi gitu ya. Jadi seperti itu. Terus yang ketiga mungkin setelah itu diberikan reward gitu, Bu ya, kepada karyawan yang berprestasi gitu, Bu ya. Jadi untuk memotivasi kinerja mereka gitu. Itu aja, Bu, mungkin yang tambahan dari saya gitu, Bu. Bagus Bu Eti masukannya, tambahannya. Memang ada sangat diperlukan sekali, walaupun mungkin itu masuk ke salah satu model ya, Bu, cuma dikembangkan gitu ya. Mungkin itu masuk ke model ilmu perilaku ya, Bu, karena perilaku pimpinan bagaimana bisa mengayomi bawahan, terus aspirasi bawahannya bisa diterima, begitu ya. Maksudnya masukan-masukan dari bawah juga harus diterima sebagai seorang pimpinan. Kemudian juga diberi kesempatan, jangan dia saja yang mimpin, harus digilir gitu ya, Bu ya. Itu sangat penting karena memberikan regenerasi. Jadi tidak itu aja yang pintar, padahal di bawah juga banyak yang pintar yang harus menduduki porsi itu. Nah, terus juga tadi kan memang sudah adanya finansial ya, Bu. Kompensasi memang sangat perlu. Reward itu memang sangat perlu sebagai dorongan. Kalau sudah kerja capek, nggak dikasih lemburan, maksudnya lembur sudah capek, tidak ada uang tambahannya, ya tentu semua juga banyak jadi harus perlu sebagai seorang pimpinan. Tidak usah kita di kantor, kita sebagai ibu rumah tangga aja kalau pembantu kita kerjanya agak lebih sedikit. Ya, hari ini mungkin dia membantu kita masak. Yang biasa cuma dia nyuci gosok bebenah mungkin. Itu kan kalau ditambah rewardnya dia kan, ya Bu, dia kita percaya untuk kemarin juga cuci gosok. Hari ini kita tambah wawasannya untuk bantu masak gitu. Salah satunya mungkin di kantor begitu. Kursi-kursi yang situ jangan si A terus yang menduduki kursinya. Harus digeser. Yang si D harus juga naiknya ke si C begitu. Adanya rolling ini memang sangat perlu. Itu salah satu pemberdayaan, Ibu. Pemberdayaan. Ya, Ibu Eti, terima kasih banyak. Bagus. Silakan. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ini yang lain pada kemana ini? Sepi aja. Pak, siapa namanya tuh? Pak Edi, apa siapa? Pak Edi, Bu. Pak Edi, Pak Asep tuh, Bu. Ya, pada kemana ini? Manajer itu, Bu. Ayo. Manajer itu, Bu. Halal kali. Boleh saya, Bu, ya? Ya, muncul. Saya lagi tanya ini Pak Edi kemana nih nggak muncul-muncul. Ya. Ini manajer ini. Ya Pak Edi, silakan. Sebelumnya mohon maaf lahir batin ya, Bu. Ya, sama-sama Pak Edi. Ya, makasih Bu. Jadi terkait bagaimana menciptakan pemberdayaan di kantor kita ya, di kantor kami mungkin ya Bu ya. Kemudian kami sebagai koordinator dari beberapa koordinator umum ya Bu. Saya koordinator bagian umum yang bawahi beberapa pekerjaan seperti SDM, kepegawaian ya, perlengkapan,
keuangan, humas, anggaran, dan lain-lain. Jadi dari beberapa SDM yang kemudian di bawah kami gitu Bu ya, bagaimana kami tadi mungkin teman-teman sudah menyampaikan ya. Pertama mungkin bagaimana pendekatan kepada mereka kita adakan melalui pertemuan atau meeting ya Bu ya. Karena sekarang ada sistem WFH WFO, jadi kita gunakan fasilitas Zoom meeting gitu Bu ya. Jadi seminggu sekali atau mungkin 2 minggu sekali kita adakan meeting untuk koordinasi. Jadi ada yang menangani misalnya mengenai kepegawaian atau SDM. Nah ini bagaimana kami untuk memberikan pelatihan atau BIMTEK kepada teman-teman yang mengurusi masalah SDM ini ya, yang diadakan oleh Biro Umum bagian kepegawaian di tempat kami atau dari misalnya BKN yang mengadakan, maka kami mengikut sertakan teman kami atau staf kami itu Bu. Kemudian juga terkait dengan keuangan. Nah ini keuangan ini juga yang boleh dikatakan menjadi menjadi ini utama di tempat kami, di bagian kami Bu ya, karena memang ini hajat hidup orang banyak seperti itu. Jadi ini rutin kami mengikut sertakan ke teman-teman yang menangani keuangan ini untuk ikut dalam BIMTEK atau diklat seperti itu ya, agar karena masalah keuangan ini apalagi sekarang terkait dengan banyak aplikasi ya Bu ya, selalu update gitu. Jadi bagaimana mereka tuh terus bisa terupdate ya mengenai aplikasi-aplikasi itu, mengenai keuangan juga, pengelolaan keuangan, jangan sampai menjadi masalah, karena keuangan ini juga kalau tidak kita kelola dengan baik tentunya akan masalah ketika ada auditor ya, audit ya, auditor terutama dari luar ya, auditor eksternal yaitu BPK, ini akan jadi masalah. Ini teman-teman yang keuangan. Kemudian juga yang teman-teman di bagian perlengkapan ya, menangani masalah sarana prasarana ya, di bagian kami ataupun di unit kami ya Bu ya, di unit kedeputian ini juga bagaimana juga kami ikutkan ketika ada BIMTEK, pelatihan mengenai bagaimana pengelolaan mengenai sarana prasarana, bagaimana pengelolaan mengenai BMN, barang milik negara. Nah, ini juga kami ikut. Begitu pula yang humas, anggaran dan sebagainya. Jadi ini sudah kami petakan teman-teman kami yang menangani masalah ataupun mengenai bagian-bagian itu ya, mengenai tadi kepegawaian, perlengkapan dan sebagainya, dan juga bagaimana kita berdayakan mereka ya dengan mengikut sertakan mereka terus dalam BIMTEK, dalam pelatihan, dan diklat dan sebagainya. Itu mungkin dari kami. Terima kasih. Ya, Pak Edi, saya yakin dari awal Pak Edi menyampaikan program-program kantornya udah cukup baik ya Pak ya. Jadi sebetulnya apa yang teorinya ini yang kita sampaikan hari ini kita pelajari, Pak Edi di kantor sudah melaksanakan ini, saya yakin. Termasuk tadi juga Bu Eti menambahkan, Pak Puji juga. Nah, terus Bu Runi juga. Ini memang saya yakin sudah terlaksana. Berarti kita ini telat ya, udah dipelaksanakan, kita baru belajar teorinya. Yang seharusnya kan belajar teori dulu, baru pelaksanaan gitu ya. Tapi hari ini kita sudah melaksanakan, kita baru dapat teorinya gitu. Tapi kan akan lebih kuat, karena ini suatu legalitas buat kita ya Pak ya. Ya. Besok kan tidak ada terlambat ya Bu. Tidak ada terlambat ya, Bu. Iya. Besok kan S2-nya selesai, kan punya ijazah S2. Berarti kan legalitas ilmu dengan teorinya ngimbang, Pak. Legalitas ilmu dengan prakteknya nimbang begitu. Kalau kemarin kan Bapak baru praktek saja, Bapak nggak tahu kalau yang Bapak praktekkan itu justru teorinya ini begitu kan. Hari ini apa yang kita laksanakan teorinya ada begitu. Bahkan dalil-dalilnya pun sebenarnya ada. Kalau kita bandingkan dengan Al-Qur'an misalnya ya, apa yang kita lakukan program-program kehidupan ini kita kadang-kala melaksanakan saja. Ternyata begitu kita baca ayat Quran, oh iya ayat segini apa yang saya sudah laksanakan, saya baru menemukan ayat. Oh iya, ini sekarang saya belajar teori orang lain seperti ini begitu. Ya, alhamdulillah. Silakan siapa lagi yang mau menambahkan? Ini kita kan masih ada. Izin Bu. Ya, silakan. Yeni, Bu. Ya, Ibu Yeni, silakan. Ya, waktu itu suara saya kan nggak jelas ya Bu. Sekarang Iya, udah jelas ya Bu. Wah, mau pulang ke Padang ya? Iya Bu.
Sekarang udah balik Bu, udah di Jakarta. Iya, alhamdulillah. Gimana? Iya, maaf lahir batin ya Bu. Ya, sama-sama. Iya, Ibu, sebenarnya betul yang Ibu katakan tadi. Pada dasarnya kita sudah menerapkan Bu yang menjadi pelajaran kita hari ini ya. Iya. Nah, sebenarnya ingin mengulang lagi sebenarnya apa yang teman-teman tadi sampaikan Bu. Jadi untuk metode pendekatan ya yang dilakukan oleh organisasi kepada karyawan-karyawannya adalah tadi sudah sama sih sebenarnya dengan yang sampaikan Pak Arief, dengan komunikasi ya, kemudian dengan yang Mami sampaikan. Jadi ada beberapa kompensasi-kompensasi yang diberikan oleh organisasi dan teman-teman yang lainnya gitu ya Bu ya. Nah kemudian untuk pengelolaan SDM-nya, nah kalau di tempat kami Bu, kami sebenarnya ada dua standar ya. Kalau kami kan lembaga sertifikasi ya Bu, ada 2 standar yang kami gunakan ya. Pada saat kami mengimplementasikan sistem manajemen ya, misalnya katakan sistem manajemen mutu misalnya ya Bu ya di lembaga sertifikasi. Nah ada 2 standar yang memang kami terapkan itu di samping yang pertama itu adalah standar untuk manajemennya. Nah yang kedua itu adalah standar untuk personilnya gitu ya, seperti itu SDM-nya seperti itu Bu. Jadi ada beberapa persyaratan SDM yang memang harus dipenuhi oleh sebuah lembaga sertifikasi. Nah, untuk untuk memenuhi hal tersebut, organisasi kami atau lembaga kami itu melakukan beberapa pelatihan ya, Bu. Jadi untuk peningkatan kompetensi supaya terpenuhi itu biasanya kita ada upskilling gitu, Bu. Jadi ada upskilling yang dilakukan rutin. Nah, seperti nanti minggu depan kita full upskilling gitu, Bu. Jadi ada beberapa pelatihan-pelatihan yang akan dilakukan terhadap personil sertifikasi istilahnya Bu. Jadi siapapun yang terlibat dalam sertifikasi, even itu plannernya gitu ya, atau ya auditor yang terutama yang sebenarnya yang lebih difokuskan ya Bu ya. Tapi tetap itu akan dilakukan pengembangan kompetensi terhadap semuanya Bu gitu ya. Jadi semua personil sertifikasi itu yang terlibat, pokoknya yang terlibat dalam proses sertifikasi itu harus diikutkan di dalam upskilling tersebut. Nah itu yang dilakukan oleh manajemen ya Bu. Di samping beberapa kegiatan-kegiatan di mana manajemen melakukan sosialisasi mengenai kita mau ke depannya seperti apa nih gitu. Jadi SDM kita tuh harus mampu seperti itu sih Bu. Jadi kita juga seperti juga sama dengan Pak Edi masih WFA dan WFO ya Bu ya. Jadi kita masih menggunakan media MS Teams ya Bu ya untuk mengakomodir itu. Jadi itu juga manajemen juga menyampaikan bahwa kita di situ tidak hanya mengerti terkait sertifikasi saja, karena memang kita holding ya Bu ya. Jadi terkait apa saja yang menjadi kegiatan Pertamina secara keseluruhan kita diajak ikut gitu Bu. Jadi kita juga ikut mempelajari bagaimana proses atau aktivitas dari organisasi secara keseluruhan. Seperti itu Bu di tempat kami. Izin Bu. Terima kasih Bu. Ya Bu Yani, alhamdulillah tambahannya cukup bagus. Jadi memang peranan sumber daya manusia itu kalau di kantor itu istilahnya ruhnya ya. Dalam satu perusahaan itu SDM itu adalah ruh daripada kantor itu. Jadi orang yang di sumber daya manusia itu di bidang itu adalah orang memang yang kalau bisa satu kantor itu milik dia karena memang programnya semua ada di dia begitu ya. Ruhnya daripada suatu perusahaan atau satu kantor. Maka tidak sembarangan untuk ditunjuk sebagai seorang SDM itu tidak sembarangan orang. Sebab SDM ini termasuk pemasaran dan yang lain itu diaturnya oleh SDM begitu. Maka sangat perlu sekali tadi apa yang disampaikan oleh Bu Yeni itu memang sangat bagus sekali memang. Jadi apa SDM itu merencanakan tadi kan saya bilang di mana manajemen itu sangat penting sekali, ada 4 fungsi daripada manajemen itu. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Jadi kalau perencanaan, kita merencanakan jangka 1 tahun ini, jangka dalam 6 bulan, setahun, 2 tahun, sampai kepada 5 tahun. Dalam 5 tahun, dievaluasi secara total bagaimana hasilnya. Nah, nanti dilanjut lagi perencanaan itu dalam pelaksanaan sejauh mana. Maka dalam pelaksanaan ini sejauh manakah perencanaan ini bisa terlaksana.
bisa dilihat dari adanya evaluasi, baik evaluasi secara per 6 bulan, baik evaluasi per setahun, baik evaluasi per 2 tahun, trimester maupun kepada biasanya program-program itu dalam rangka 5 tahun begitu. Karena kan kepemimpinan juga biasanya karena presiden kita 5 tahun ya kan ya, ganti presiden, kadang-kala ganti pimpinan di kantor kita. Kadang-kala programnya akan berganti. Bagus kalau menyelesaikan program yang sudah ada. Kadang-kala mereka bikin program baru, kita yang bagian-bagian bawah ini yang kadang-kala menjadi satu dalam pelaksanaannya ya kadang-kala tumpang tindih gitu ya. Itu Bu Yani bagus, terus dikembangkan. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Bu. Ya, Jidanya lagi ngajar dulu tuh. Nanti ya sayang cantik sama Injil gitu. Iya. Lanjut, silakan siapa? Izin Bu, Ubay. Ya silakan. Oh Pak Muhammad Jaid. Ya, sebelumnya minal aidin wal faizin Bu. Silakan ya, Pak. Ingin menyampaikan aja mengenai sharing-sharing mengenai pemberdayaan sumber daya manusia di tempat kerja. Memang untuk pemberdayaan ini kalau saya lihat sih dari yang dahulu, sekarang ini lebih baik lagi. Iya. Ya misalnya dari segi administrasi kehadiran juga kan sekarang HRD itu sudah menggunakan software, jadi sehingga absennya data pakai absen ataupun elektrik ya Pak ya, absennya pakai elektrik ya, nggak bisa dibohongin ya. Ya, jadi dari absen ya mungkin baru hampir sama semua, mungkin pakai finger screen ya, bukan mungkin nanti ke depannya pakai retina atau apa nanti. Kemudian juga pendataannya juga sudah baik, di mana jatah-jatah cuti karyawan itu selalu up to date Bu. Jadinya dengan ya kita pakai yang namanya Sunfish, mungkin semuanya udah pada pakai. Di mana nanti karyawan di situ ada jatah cutinya ketahuan, kemudian untuk keperluan pribadinya misalnya untuk ada cuti buat kalau kita muslim misalnya menyunati anak, kemudian pergi haji, itu semua udah disiapkan. Kemudian keterlambatan juga Muhammad Jaid salah satu kompensasi ya. Ya, salah satu kompensasi dari perusahaan kita diberikan cuti sesuai misalnya berapa tahun dia kerja dapat cutinya berapa gitu. Kemudian yang mau pergi haji juga dikasih waktu juga. Kemudian kalau dari sisi hukum memang di perusahaan kami ya tentu saja bekerja sama dengan sertifikasi ya. Jadi bahkan kita data center itu udah rated 3, artinya salah satu data center yang baru di Indonesia punya rated 3. Artinya dia udah sertifikasi secara SLA-nya. Ya, dilindungi itu, maksudnya seluruh karyawannya ya Pak ya. Iya, ada juga. Kemudian baik secara hukum ya Pak ya. Betul Bu. Jadi secara perundang-undangan hak cipta juga. Kemudian bangunannya juga sudah sertifikasi untuk kesehatan juga, karena kan kita data center yang di dalam ruangan tentunya ada menggunakan AC precision, AC yang bisa kita atur. Kemudian dari secara finansial, ya gaji, alhamdulillah, walaupun kondisi seperti ini, pimpinan itu selalu care, mengutamakan itu Bu. Bahkan walaupun non Muslim, dia kalau mau Lebaran tuh biasanya nyiapin sebelum seminggu atau 2 minggu itu sudah dikeluarkan. THR sama parselnya ya Pak. Parsel belum juga. Tapi kalau yang non Muslim kan kalau Natalnya jauh dia udah keluar bareng gitu sama yang Muslim, jadinya mereka bisa lebih nyimpen lagi gitu. Kemudian juga mungkin ada berarti akhir tahun. Toleransinya tinggi ya Pak ya, peran toleransi tinggi, karena memang pimpinan sekarang ini dia bekas auditor ya Bu ya, jadi mengerti gitu Bu. Dan juga pendekatannya luar biasa kepada karyawan itu, bahkan dia kan sampai mengadakan Zoom setiap bulan itu untuk pendekatan juga.
Kemudian cara apalagi manajerial ya. Yeah. Jadi pengembangan skill itu kami memang disusun Bu, ada dijadwalkan untuk karyawan-karyawan itu jadwal training misalnya jadwal training mengenai perangkat komunikasi Cisco ataupun mengenai modem baru. Semua bagian rata ya Pak, semua bagian rata khusus, gitu ya. Jadi ada jadwal masing-masing departemen itu membuat jadwal siapa yang mau training nih hari apa, tanggal berapa, bulan apa, budgetnya berapa, di mana. Jadi pemberdayaan ya alhamdulillah udah teratur gitu Bu ya. Yeah. Kemudian secara apa tadi humanitis ya? Ya. Yeah. Yang fungsi HRD mencapai tujuan mereka, HRD berusaha ya secara ini memenuhi kebutuhan mereka, misalnya bisa juga konsultasi atau apa yang perlu disampaikan apabila ada sesuatu yang mungkin dia nggak bisa ngomong sama bosnya gitu Bu. Kemudian juga untuk kebiasaan karakter ya kita diajarkan ya untuk saling yaitu tadi menghargai sesamanya antar departemen gitu kan, sehingga terjadi kerjasama karena memang kerjasama ini kita antar departemen jadi harus baik, tidak menyalahkan ataupun mencari sesuatu gitu. Jadi ini kita kerjasama untuk saling empower, menguatkan. Teamwork-nya ini ya Pak ya, kuat teamwork-nya gitu ya. Ya. Jadi misalnya dia sebagai perannya sebagai yang berat, dia jangan sampai berpikir itu, tapi ini untuk kepentingan bersama, toh nggak selamanya gitu kan. Ya. Itu aja mungkin Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bagus sekali Pak Muhammad Jaid. Berarti memang apalagi Bapak di perusahaan ya Pak ya, yang dipimpin oleh orang lain. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan kan yang dipimpin orang-orang sana Pak. Maksudnya ya toleransinya luar biasa kalau kami lihat Bu. Gitu. Dan apalagi kan kita teknologi Bu. Kita ini kaum kalau boleh dibilang sekarang banyak kaum milenial nih Bu. Ya betul. Nah itu pimpinan selalu bilang walaupun kita kolonial kita harus tetap ikuti. Gitu kan. Karena pengaruh teknologi hari ini benar-benar Bu, baik dari segi sekuritasnya. Yang milenialnya jangan nggak dipakai, milenial aja Pak ya. Jadi terus dikembangkan, bahkan siapa yang tidak mau ikut ya akan tertinggal gitu. Walaupun sekarang ini banyak sekali kaum milenial yang benar-benar direkrut ya karena mereka punya inisiatif ataupun terobosan-terobosan yang luar biasa sekarang. Iya betul Pak Muhammad Jaid, memang kalau yang milenial sekarang ilmunya lebih canggih. Lagi zaman sekarang kan sudah teknologinya makin canggih. Kalau kita yang seniornya harus lebih banyak tadi mengikuti pelatihan, kayak gitu bagus diadakan dari sini. Gitu Pak Jaid. Ini Pak Sufyan kenapa ini? Pak Sufyan. Bu izin kita foto dulu mungkin ya Bu. Kebetulan ada 26 orang jadi. Saya mungkin nggak lama ya Pak. Ya siap Bu. Nanti kita lanjutin pekan depan ya. Boleh. Siap Ibu. Baiklah kalau gitu kita ambil foto aja sekarang sekalian ya Bu ya. Ya oke. Baik teman-teman mohon disiapkan untuk on cam ya Bapak Ibu, ada 2 layar jadi mungkin 2 kali ambil gambar saya. Ya. Siap. Ya layar 1, 2, 3. Kita pindah dulu. Untuk layar kedua, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Begini teman-teman mahasiswa semua, hari ini mungkin tadi juga udah lihat. Jadi saya ini lagi di rumah anak Pak, lagi di Jakarta. Jadi mungkin lagi di Ciledug Bu. Mampir Bu, mampir. Iya, ini boleh ke sini main. Saya lagi ada di sini sampai hari Saya itu halal bihalal tuh, Bu. Boleh main sampai hari Rabu, saya ada di Tangerang. Dekat rumahnya Pak. Gimana, Bu? Ciledug ya, Bu? Iya, Ciledug dekat Universitas Pondok Aren ya, Bu ya? Mangka Pondok Aren. Lagi main. Bu, biar pada main, Bu. Iya, boleh sini main, sini ditunggu sama saya. Ya. Jadi mungkin perkuliahan kita hari ini sampai di sini. Nanti kita lanjutkan. Tadi sudah banyak semua jawabannya. Mungkin bagi teman-teman yang tadi hanya mendengarkan bisa menyimak dan mengambil
hal-hal yang positif daripada penyampaian teman-teman. Sangat baik sekali masukan dari semua itu. Semua saling berkomunikasi, saling berkolaborasi supaya mencapai apa yang kuliah kita hari ini. Jadi tadi saya bilang antara praktek dengan teori sudah link kita pada hari ini. Pekan depan kita lanjutkan. Kalau hari ini budaya pemberdayaan, nanti budaya klasik ya, karena ini kaitannya dengan budaya pemberdayaan dengan budaya klasik gitu. Ya, saya rasa cukup perkuliahan kita pada hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini terus kita mendapat hidayah dan barokah terus. Amin, ya sampai sedikit lagi biar cepat selesai. Amin. Lulus, Bu. Terima kasih doanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sudah mau nambah lagi? Ente maksudnya yang kuliahnya Pak Bambang gimana? Pak Bambang beliau tidak bisa hari ini, jadi mungkin nanti seandainya foto beliau aja. Satu aja. Jadi satu aja yang tadi aja. Nanti dikabarkan. Pak boleh dipoto Pak? Di foto yang maksudnya yang laporannya itu loh Pak, yang Pak. Iya. Jadi Pak itunya nggak bisa gabung online karena di acaranya itu dia nggak bisa. Artinya dia mungkin di forum resmi, jadi dia nggak bisa on cam. Jadi nggak bisa foto bareng kita. Izin ketua foto sekarang aja. Kalau tadi kan ada Bu Ubay. Kalau sekarang kan tidak ada Bu Ubay. Iya, maksudnya Pak Bambang kan nggak ada Pak Bambangnya, Pak Jai. Ada Pak Bambangnya ya. Iya betul. Itu jadi nanti kalau seandainya ada Pak Bambang menjadwalkan untuk foto bareng nggak apa-apa ya. Pak Arif, absensinya ada Pak ya? Absensinya. Ada Pak, jadi foto aja absensinya. Saya udah masuk belum ya Pak Arif? Ini kayak ketiduran deh. Apa sih ketiduran? Ya udah sekarang foto lagi ya. Nah, gitu maksudnya Pak. Foto lagi ya. Arif sebelum absen. Siap ya, oke. Siap on cam ya. Arif sebentar untuk yang layar pertama dulu. Mohon ditunggu sebentar, saya siapkan dulu. Ya, 1, 2, 3. Oke, sudah terekam. Makasih Pak Arif. Sama-sama Pak. Makasih Pak. Silakan dilanjut aktivitasnya Bapak Ibu. Makasih Pak. Pamit semua ya. Bapak Ibu, Om Tante. Sehat-sehat semua ya. Pak Bambang nanti dikabarkan kalau ada itu. Pak Bambang. Tolong ada yang bangunin Pak Puji tuh. Terima kasih Pak Ketua. Turun dari tadi udah aku kode. Wah, semalam ini begadang kayaknya. Buat kebaca Bu, ya Mi.